Cuman saya mengikuti permintaan dari netizen dan blast people juga. Kita pengen tunjukin prosesnya dari awal sampai selesai, termasuk kesalahan-kesalahan yang saya buat, saya juga tunjukin. Belak-belakan. Saya nggak malu kalau dibilang, "Loh Pak Ade berarti gagal ya pakai geomembran?" Iya, saya gagal. Nah, oke. Ini upgrade yang kolam sungai plus kolam jacuzzi. Dan kabar buruknya yang kemarin kita pakai membran atau geomembran gagal total. Ya, jadi masalah yang timbul pertama adalah waktu awal jadi running, teman-teman ya, saya sedikit sharing dan saya apa adanya. Kalau saya ngomong gagal ya gagal, mungkin bukan karena dengan geomembran jelek ya, sekali lagi ya. Jadi jangan nanti dianggap kita wah pakai geomembran itu jelek, enggak. Pasti memang jelek, gitu, enggak. Jadi memang saya anggap aja saya pribadi yang gagal, saya yang memang belum expert di geomembran, saya yang memang belum ahli di geomembran. Next time akan saya coba lagi, tapi kali ini saya mau ibaratnya sharing sekalian, semoga teman-teman bisa ambil manfaatnya. Paham. Jadi waktu running pertama sehari itu turun sekitar setengah senti, 1 senti masih oke lah. Setengah senti Saya dripping ya, saya oke. dripping dengan air segala macam, sirkulasi sungainya, air terjun. Nanti waktu instalan pertama yang sudah jadi tampilin supaya teman-teman lihat. Jadi bukan masalah estetika, bukan masalah sungai, bukan masalah air terjun, bukan masalah kejernihan air. Waktu itu juga udah sangat bening sekali. Tapi sekali lagi ada penyusutan air yang makin hari makin drastis. Nah, jalan kurang lebih hari kelima, saya ingat itu parah-parahnya, turun sampai 10 cm. Hari kelima, turun sampai 10 cm, pompa tekor seharian, saya semalaman tidur bangun kaget pagi-pagi pompanya tekor, dan itu bisa merusak pompa. Ya, paham ya? Nah, genap sekitar seminggu lebih, ya, itu pernah 1 hari sampai susut setengah itu, yang situ. Nah, jadi mungkin teman-teman, karena ini geomembran ini plastik yang hitam itu di zoom normal. Di sini ada nggak ya sisanya ya? Ada kok. Udah saya bersihin ini nih seperti ini nih ya. Nah, dia mungkin karena kena batu, entah kena tekanan air, kena batunya kan waktu itu gede-gede nih di sini. Mungkin kemungkinan ada yang akhirnya mungkin bocor sedikit-sedikit atau apa. Tapi ya itulah. Kalau dipikir-pikir memang sayang teman-teman. Kita invest untuk geomembrannya, installnya, kemudian kita masang batu-batu itu kan pakai tenaga. Nggak ada yang mau keluar tenaga tapi gratis kan nggak ada. Jadi memang saya rugi puluhan juta. Gitu. Tapi mau gimana lagi gitu loh. Buat saya ini adalah sebuah pelajaran. Makanya kan saya sering bilang kontraktor seperti kami ini, kenapa kita sudah memiliki standar dan memiliki tarif dan memiliki range, karena kita pengalamannya ini juga ada nilainya. Dalam artian elornya pun juga. Ya, nanti saya akan meeting. Semua ini kan saat ini tim Blast lagi di luar kota, lagi beres-beresin proyek. Begitu udah selesai semua, ada kesempatan kumpul, saya akan bahas ini. Next kita jangan pakai geomembran. Ya, entah kalau next lagi atau geomembrannya didobel atau ditebelin atau apa itu nanti. Dan kamu ingat sewaktu ini selesai sempat ada beberapa customer kita request, "Pak, buatin dong pakai geomembran." Saya langsung ngomong, "No Pak, jangan Pak, kita gagal." Dan itu cepet banget Norma. Ya, kalau kamu ingat dari mulai galian tanah sampai pemasangan geomembran, install batu-batu itu sekitar cuma 8 hari 9 hari. Cepet sekali. Tapi kalau cepet terus akhirnya jadi masalah, mending saya lama tapi nanti jangka panjangnya bagus. Nah, yuk kita sekarang lihat, sekarang ini saat ini speknya saya ganti dengan batu bata, plaster plus slope besi. Ya, nah nanti ini belum finish sekali lagi. Nah, yang pastikan dulu itu adalah konstruksi dan acian dasar ini kuat dulu. Yes, kuat dulu. Makanya saya tes, saya lihat-lihat nih, saya cek ulang tekuk-tekukannya segala macam. Ini bentuknya agak berkelok-kelok sungainya. Jadi memang terus terang teman-teman, titik-titik bocornya ini cukup rawan dibandingin kalau kita buat kolam itu hanya lurus lempeng. Makanya kan saya sering kali ngomong ke anak-anak ataupun customer, saya sering nanya, "Pak, bentuk kolamnya mau seperti apa?" RAB bentuk kolam kotak, cuman kotak memanjang, kotak dengan yang berkelok-kelok, dengan yang bulat-bulat itu ya pasti lebih mahal yang
berkelok-kelok yang ibaratnya bentuknya lebih sulit, karena membuat konstruksinya, membuat ibaratnya aciannya, temboknya, melesternya, finishingnya pasti juga lebih sulit yang lekak-lekuk atau berkelok-kelok. Dan ini nanti sedikit saya akan rubah. Jadi kalau teman-teman ingat waktu awal ini nanti videonya tampilin, sebetulnya air terjun tuh cuma di bagian atas gini, terus dia air turun ke bawah sudah langsung ke sungai. Betul. Nah, air terjun ini nanti saya buat turunannya lebih panjang. Jadi gerujukan airnya ini, alurnya ini saya kepengen buat lebih panjang, sekitar 2 meter ke depan, baru habis itu sungai. Ya, jadi saya upgrade. Tapi air terjunnya kalau Norma perhatiin, saya turunin sedikit, sekitar 30 cm. Makanya ini atasnya ada bekas besi dan konstruksi yang kita potong, karena memang ini kita turunin supaya nggak aneh. Nah, teman-teman, ini baru dasar, jadi memang bentuknya belum kelihatan. Tapi sekali lagi yang saya selalu bilang, dan saya pernah bahas juga waktu kita project di Jawa Timur atau di Jember atau mungkin di customer-customer lain, ini alur airnya itu saya yang nentuin dulu. Nih, kalau normal lihat nanti tampungan air dari sini luber ke sini, dia jatuh ke sini, habis jatuh ke sini kanan dan kiri, habis itu ini ke sini, terus dari samping kanan kiri ini juga nanti ada jatuhan air. Nah, itu memang harus disetting dari awal dulu. Setelah batu utama atau batu scape utamanya ini sudah kebentuk, nanti masalah finishingnya yang sekitarnya kanan kirinya tinggal ngikutin, karena itu kan bentuknya itu sebetulnya nanti yang paling penting adalah jatuh airnya itu yang kita tentukan di awal dulu. Seperti itu. Nah, sekarang tahapan masih di plesteran awal, acian awal. Ini masih acian kasar sekali. Jadi ini masih nanti kita finishing masih ada acian halus, sika, kemudian cat kolam seperti biasa. Baru nanti yang PR paling seru adalah gimana caranya dinding ini bisa hilang. Hilangnya adalah artian bukan ketutupan batu semua. Nah, itu yang sulit. Makanya saya sering ngomong, loh Pak, kalau selisihnya bikin kolam minimalis dengan kolam natural di blaze, kenapa lebih mahal yang blaze? Untuk jasa tenaga, untuk kemudian tingkat kesulitan, untuk pengerjaannya jauh lebih sulit yang natural. Dan kita memang saat ini itu sangat apa ya, sangat concern sekali di sini, karena saya memang jujur terus terang, basic saya itu saya suka sekali dengan konsep-konsep natural. Makanya kalau teman-teman ada waktu main ke Blaze yang di lokasi kedua, jadi kita ada 2 lokasi, Blaze Koi Center 1 yang showroom, biasanya untuk tempat transit ikan, untuk tempat kirim ikan-ikan yang sudah laku yang mau dikirim, ikan auction itu ada di sana. Yang Blaze Koi Center kedua itu adalah showroom displaynya. Ya, di sini aja yang di depan tanggul ini saat ini nanti akan ada 10 kolam. Ya, 10 kolam dengan konsep natural dan konsep estetika yang berbeda-beda. Gitu, ada yang condong ke Mediterranean, ada condong yang ke tropical, ada condong yang ke agak ke wild, yang under gravel. Nanti setelah ini kita akan vlog yang itu sekalian update. Ada juga yang semi minimalis, ada juga yang dangkal, macam-macam. Itu 10 kolam dengan display yang berbeda, ada yang ada aviarinya. Teman-teman buat yang memang kepengen lihat kolam bisa lihat langsung contohnya di sini. Dan memang kita bisa dibilang salah satu kontraktor kolam yang mungkin punya display kolam saat ini terbanyak di Indonesia. Saya bilang di Indonesia ya, sekali lagi ya. Kalau memang ada kontraktor kolam juga yang display kolamnya di rumah ataupun di showroomnya ada banyak, teman-teman boleh info ke saya, karena saya juga kepengen belajar. Makanya kemarin customer luar kota ngelihat ke sini langsung, dan semuanya ini order, Norma. Kalau teman-teman ke Blaze Koi Center kedua ini tidak ada saya yang pakai kanopi satupun. Tidak ada. Hujan ya hujan, panas ya panas, tapi airnya bisa bening, ikannya bisa sehat. Itulah nanti kita akan next bahas yang itu. Karena terus terang satu poinnya, saya tidak pelit di media. Nah, salah satu kesalahan para penghobi dan pecinta koi itu adalah salah satunya itu adalah media itu malah diirit-iritin. Nah, sempat kemarin ada satu customer, kebetulan kita dapat project baru di Bogor, di Jawa Barat juga, sempat nanya, Pak, ini filternya kenapa gede sekali? Nggak kolam yang digedein, filternya kecil aja. Saya ngomong fair, loh Pak, saya kalau seperti itu malah seneng. Loh, kenapa Pak Ade? Untung saya lebih besar. Loh, iya dong, loh, konstruksi ini Norma sama kotaan yang ada filternya, ada isi medianya, nanti ada pemipaannya, mahal ini jauh loh. Jangan main-main. Kalau kemarin teman-teman ingat kita install terakhir yang kolam gede 70 ton, itu baru 1 chamber, saya pakai BioCube, itu 28 atau 30 ya, saya lupa. Baru 1 chamber. Kalau 2 chamber artinya 60. 30 kali 2,2 aja sudah 66 juta. Cuman 1 chamber. 1 chamber. Ya kan? Nah, bayangin aja teman-teman, belum nanti ada jet matnya import, ada sikat brush, ada pompa, ada UV, ada apa. Jadi
chamber filter itu malah nominalnya lebih mahal daripada konstruksi kolam. Saya kasih pengertian customernya, Pak, kolam Bapak full odor juga. Kalau saya pelit di media, saya pelit di filter, nanti takutnya hasilnya kurang bagus. Bukan saya malah mau ngecilin kolamnya itu ngirit, enggak. Kalau saya mau nakal istilahnya, kolamnya saya besarin, filternya saya kecilin gitu loh. Itu saya untungnya lebih banyak, ya itu intermezzo ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk yuk ke konstruksi kolam nih. Sebetulnya kolam ini juga kemarin ini waktu awal-awal susutnya nggak terlalu waktu kita pakai geomembran. Nah, cuman ini yang sisi sini ini dicor karena kan kita nahan untuk supaya nggak ambrol ke sungai. Betul, Pak. Kesana sedikit itu sudah sungai nih teman-teman. Nggak ada pembatasnya. Sudah tidak ada pembatasnya. Makanya ada beberapa sudut yang kita kasih cor beton, itu juga ada cor-coran kayak tiang. Intinya supaya konstruksinya ini kuat. Nah, memang bentuknya ini abstrak, dalam ASEAN abstrak, dibilang bulat tidak, dibilang kotak tidak. Nanti setelah akan kita finishing batu-batuan, teman-teman baru bisa ngelihat bagaimana estetika yang finalnya. Nah, sekali lagi teman-teman, kadang kalau masih melihat seperti ini, kadang komentarnya jelek, apa bla bla bla, ini masih proses. Cuman saya mengikuti permintaan dari netizen dan blast people juga. Kita pengen tunjukin prosesnya dari awal sampai selesai, termasuk kesalahan-kesalahan yang saya buat, saya juga tunjukin belak-belakan. Saya nggak malu kalau dibilang, "Lu Pak Ade berarti gagal ya pakai geomembran?" Iya, saya gagal. Saya rugi waktu, saya rugi material, saya rugi nominal. Ya intinya buat saya itu bukan gagal, itu pelajaran. Pembelajaran. Next, kita mungkin akan buat lagi, tapi mungkin dengan strategi yang lebih bagus, dengan kualitas geomembran yang mungkin lebih tebal, atau mungkin kita rangkap. Tapi intinya saat ini kita belum berani terima. Gitu. Jadi saya tidak berani mengerjakan sesuatu yang saya belum menguasai seperti itu. Nah, kurang lebih nanti kalau ini jadi itu antara sungai plus air terjun ini plus minus sekitar 15 tonase. Tidak terlalu besar teman-teman. Dan ingat teman-teman, kalau kita memiliki kolam koi ataupun dengan ada sungai dan lain-lain, semakin besar otomatis budgetnya semakin tinggi. Karena yang tadi saya cerita salah satunya komposisi dan prosentase media filternya atau chambernya, kolam makin besar juga otomatis makin besar. Dan ini satu-satunya kolam yang unik. Memang rencana di awal-awal ini mau saya untuk have fun dulu. Dalam artian have fun itu, saya ada beberapa teman yang kadang malam kesini kita ngobrol, santai, diskusi. Kadang belum tentu mengenai koi atau kolam, kadang ada mengenai hal lain. Teman-teman reuni saya SMA kemarin juga barusan mampir ke sini. Saya tuh kepengen nanti settingnya area sini nih, di sini bisa untuk jacuzzi berendam malam ya. Siang yang pasti panas sekali. Kemudian yang lahan yang tengah-tengah antara under gravel dan ini nanti saya setting untuk meja-meja cukup banyak, bisa nampung sampai 10 orang, plus ada barbekyuannya, plus ada meja diningnya atau dinernya. Ya intinya untuk kita menikmati suasana malam di daerah ini. Wah, seru juga gitu, yang pasti tunggu aja. Nah, nanti teman-teman ada satu chamber konvensional standar seperti yang standarnya kolam blast tuh yang di ujung sana. Itu sekitar 30%. Jadi nanti ini under gravel plus filter konvensional. Jadi dia double. Biasanya kita buat under gravel aja, konvensional aja sistem filternya. Yang kolam kali ini under gravel ada, baik di aliran sungai maupun di kolamnya. Konvensionalnya juga ada. Ya, tapi ini nanti belum saya putusin apakah pakai biocube juga atau pakai batu apung. Nah, intinya kita pasti akan hitung yang semaksimalnya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita harus mengakui bahwa kolam geomembran yang kemarin kita gagal total. Makin lama turunnya air drastisnya makin banyak, sehingga akhirnya saya putusin bongkar gitu. Sampai kemarin Mas Anam, Debri sampai ngomong, kok enggak sayang kok buang uang gini-gini. Ya mau gimana lagi, kalau ngomong sayang gitu loh. Tapi kalau saya, mendingan masalah itu dikelarin sekarang, diberesin sekarang, selesai. Daripada kita ibaratnya tunda terus, akhirnya malah ini kolam nggak bisa jadi display yang bagus, ada customer kesini pun saya malu. Jadi mendingan saya tuntasin, saya beresin, saya bongkar total. Jadi teman-teman kalau lihat mulai dari ujung sini, ya ujung air terjun sumber air turun sampai nanti di kolam utama sampai di filter sudah tidak ada yang pakai geomembran, full diganti konstruksi semua. Nah kurang lebih kalau seperti ini ya teman-teman, semoga memang sekali lagi saya harus mengingatkan bahwa kita prioritas ke project-project yang di customer dulu. Makanya kalau normal lihat kadang 2 orang, kadang 3 orang, ya ini santai karena ini punya sendiri atau punya blast group. Tapi nanti kalau di customer kita pasti akan prioritaskan, dan mereka nanti minggu depan aja sudah mecah lagi. Ada yang ke Bogor, ada juga yang ke Solo, ada juga yang ke Jogja.
Nah, jadi teman-teman memang kita pasti akan kepengennya cepat selesai, tapi sekali lagi kita juga harus melihat keterbatasan tim ataupun tenaga. Semoga kalau nggak ada halangan, mestinya 3 minggu lagi udah finishing. Nah, kalau nanti tahap finishing, kita buatin vlog khusus. Wah, seru. Karena serunya apa? Install batu, install tanaman, aja. install apa, yang pasti seru. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman. Semoga dengan adanya video tadi ini bisa memberikan sharing dan edukasi. Artinya ambil yang positif-positifnya, dan tadi yang kegagalan kita teman-teman bisa pelajari juga. Hati-hati kalau pesan saya buat kolam pakai geomembran, tapi di luaran sana banyak yang ahli. Entah mungkin geomembrannya tebel atau di double atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti saya dengan ngomong apa adanya, kita gagal. Gitu. Kita mau lebih lagi belajar lagi. Belajar lagi, tapi next, karena yang ini saya mau beresin dulu, udah pakai konstruksi dulu ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.